Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda mendengar kisah tentang seorang ayah biasa, tapi menyimpan rahasia besar dari masa lalu? Sebuah pertarungan dahsyat antara warisan Condrogeni dan kekuatan gelap Nyai Leak yang mengguncang alam nyata dan gaib. Sebelum memulai cerita, saya mohon keikhlasannya untuk subscribe, like, comment, and share. Saya doakan semoga Anda diberi rizki yang lancar. Heningnya malam di desa terpencil pecah oleh suara angin menderu. Pak Syarif terbangun dengan keringat dingin. Mimpinya dipenuhi bayangan seorang wanita berambut panjang dengan tawa yang menggema. Sebuah suara berkata jelas, "Nyai Leak akan datang." Pak Syarif adalah pria sederhana, ayah dari 2 anak, dan suami yang penyayang. Namun, di balik kehidupannya yang tampak biasa, ia menyimpan rahasia besar. Ia adalah murid terakhir dari sebuah ajian kuno bernama Condrogeni, warisan ilmu maut yang berasal dari tradisi leluhur Jawa. Condrogeni bukan sekadar ilmu bela diri. Ajian ini adalah perpaduan antara kekuatan fisik, mantra sakral, dan koneksi langsung dengan alam semesta. Namun, ilmu ini hanya boleh digunakan untuk melindungi, bukan untuk menyerang tanpa alasan. Gurunya, Mbah Rasid, memperingatkan bahwa setiap kali digunakan, ada harga yang harus dibayar. Hari-hari berjalan aneh setelah mimpi itu. Pak Syarif melihat tanda-tanda yang tidak biasa. Burung gagak yang bertengger di atap rumahnya setiap pagi, suara-suara gaib di malam hari, dan aroma belerang yang menyengat tanpa alasan. Ia tahu, sesuatu sedang mendekat. Di malam bulan purnama, sosok itu akhirnya muncul. Pak Syarif sedang duduk di teras rumah, ketika angin tiba-tiba berubah menjadi dingin. Dari kegelapan, seorang wanita dengan wajah menyeramkan muncul, matanya merah menyala, rambutnya terurai liar, dan tawa jahatnya menggema. "Condrogeni, ilmu itu akan musnah malam ini," ujar Nyai Leak. Nyai Leak menyerang dengan energi hitam, tetapi Pak Syarif sudah bersiap. Ia mengaktifkan tameng ajian Condrogeni, menciptakan dinding cahaya biru yang melindunginya. Serangan Nyai Leak memantul, tetapi wanita itu hanya tertawa. Ia berubah menjadi bayangan yang sulit ditangkap. Pak Syarif mulai melantunkan mantra. Dengan gerakan tangan yang cepat, ia menciptakan gelombang energi yang menyapu bayangan Nyai Leak. Tapi Nyai Leak lebih tangguh dari yang ia bayangkan. Tubuhnya menjelma menjadi beberapa sosok yang menyerang dari segala arah. Nyai Leak menguasai ilmu hitam tingkat tinggi. Ia menciptakan ilusi-ilusi yang menipu mata Pak Syarif. Setiap serangan Condrogeni terasa seperti memukul bayangan. Pak Syarif mulai merasa terpojok, tetapi ia tetap fokus. Dalam pertarungan sengit ini, Pak Syarif teringat pelajaran gurunya, "Jangan biarkan emosimu menguasai. Kendalikan energi dari dalam." Ia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan energi ajian Condrogeni, dan menciptakan lingkaran pelindung yang membuat Nyai Leak tidak bisa mendekat. Pak Syarif tahu, jika ingin menang, ia harus menggunakan jurus puncak Condrogeni, mantra jagat rengkah, sebuah mantra penghancur yang bisa memisahkan dunia gaib dari dunia nyata. Tetapi ia ragu. Jurus ini berisiko menghancurkan dirinya juga. Di tengah pertarungan, bayangan Mbah Rasid, gurunya, muncul di pikirannya. Condrogeni bukan untuk melawan, tapi untuk melindungi. Jangan gunakan jurus terakhir kecuali tak ada pilihan lain. Nyai Leak menyadari keraguan Pak Syarif. Ia menggunakan kelemahan itu untuk menyerang langsung ke rumahnya. Anak-anak Pak Syarif mulai menangis tanpa alasan. Istrinya jatuh sakit mendadak. Wajah Pak Syarif mengeras. Kini, ia harus bertindak. Pak Syarif melantunkan mantra dengan suara lantang. Tangan dan tubuhnya menyala dengan energi biru. Dengan satu pukulan ke tanah, gelombang energi besar tercipta, memecahkan ilusi-ilusi Nyai Leak. Wanita itu terhuyung, tetapi tidak menyerah. Di saat kritis, tiba-tiba cahaya putih muncul. Sosok Nyai Sarti, penjaga ilmu gaib Nusantara, datang membantu. Nyai Sarti mengatakan bahwa Nyai Leak membawa kutukan yang harus dihentikan dengan ritual khusus. Nyai Sarti dan Pak Syarif bekerja sama. Mereka mempersiapkan ritual besar yang membutuhkan kekuatan 4 penjuru mata angin dan elemen alam, air, api, angin,
dan tanah. Ritual itu harus dilakukan sebelum fajar, atau kutukan Nyai Leak akan menjadi abadi. Selama ritual, Nyai Leak mencoba menggagalkannya dengan serangan-serangan gaib. Bayangan-bayangan hitam melayang di sekitar rumah, menciptakan suasana mencekam. Pak Syarif harus menjaga fokusnya sambil terus melindungi keluarganya. Nyai Sarti memperingatkan bahwa ritual ini membutuhkan pengorbanan besar. Pak Syarif harus menyerahkan sebagian jiwanya untuk mengunci kekuatan Nyai Leak selamanya. Tanpa ragu, ia menyetujui demi keselamatan keluarganya. Ritual mencapai puncaknya. Pak Syarif memanggil seluruh kekuatan Condrogeni, menciptakan pusaran energi besar yang mengurung Nyai Leak. Wanita itu melawan dengan sekuat tenaga, tetapi akhirnya menyerah. Tubuhnya menghilang dalam ledakan cahaya. Setelah pertarungan selesai, tubuh Pak Syarif melemah. Ia kehilangan sebagian energinya, tetapi ia merasa lega. Nyai Leak telah lenyap, dan keluarganya selamat. Nyai Sarti berterima kasih kepadanya, tetapi mengingatkan bahwa dunia gaib selalu menyimpan ancaman baru. Pak Syarif kembali ke kehidupannya yang tenang, tetapi ia tahu tugasnya belum selesai. Ia berdoa agar ilmu Condrogeni hanya digunakan untuk kebaikan. Kisahnya menjadi pengingat bahwa tanggung jawab besar selalu datang bersama kekuatan besar. Hari-hari setelah pertarungan terasa aneh bagi Pak Syarif. Meskipun Nyai Leak telah lenyap, ia merasa sesuatu masih mengintai dari kegelapan. Pintu rumahnya terkadang berderit sendiri. Bayangan hitam sering terlihat di sudut mata, dan anak bungsunya mulai mengigau setiap malam dengan kata-kata yang tak dimengerti. Merasa ada sesuatu yang salah, Pak Syarif memutuskan untuk kembali ke pesantren tempat ia belajar dulu, Pondok Lirboyo. Di sana, ia berharap mendapatkan petunjuk dari Kyai Zain, salah satu pengasuh pondok yang juga pernah menjadi rekan gurunya, Mbah Rasid. Ajian Condrogeni telah membuka pintu ke dunia gaib. Kadang, meski musuh telah dikalahkan, jejak energinya tetap tinggal, ujar Kyai Zain dengan nada penuh kekhawatiran. Saat bermalam di pondok, Pak Syarif bermimpi. Dalam mimpinya, ia bertemu dengan Mbah Rasid. Gurunya memberikan peringatan. Nyai Leak memang telah lenyap, tetapi kekuatannya tidak sepenuhnya hilang. Ada bagian dari jiwanya yang masih tertinggal, dan jika dibiarkan, itu bisa menjadi lebih kuat. Pak Syarif terbangun dengan napas tersengal. Ia sadar, pertarungannya belum benar-benar selesai. Kembali ke rumah, Pak Syarif memeriksa setiap sudut rumahnya dengan cermat. Di bawah pohon besar di halaman belakang, ia menemukan sesuatu yang mengerikan. Sebuah boneka kain penuh dengan paku dan darah kering. Ia tahu, ini adalah peninggalan kutukan terakhir Nyai Leak. Pak Syarif memanggil Nyai Sarti, penjaga ilmu gaib yang membantunya sebelumnya. Nyai Sarti menjelaskan bahwa boneka itu adalah jangkar energi Nyai Leak. Selama boneka itu masih ada, arwah Nyai Leak akan terus mencari cara untuk bangkit. Kita harus melakukan ritual pemurnian. Tapi ingat, ini akan menarik makhluk-makhluk lain yang ingin mengambil energinya, kata Nyai Sarti dengan serius. Ritual pemurnian membutuhkan banyak elemen, bunga 7 rupa, air suci dari 7 sumber, dan doa-doa khusus dari ajian Condrogeni. Pak Syarif menghabiskan waktu mencari semua bahan tersebut. Namun, selama persiapan, ia mulai merasakan tekanan berat. Tubuhnya terasa lemah, dan bayangan Nyai Leak terus muncul dalam mimpi buruknya. Pada malam ritual, suasana berubah menjadi sangat tegang. Nyai Sarti memulai mantra pemurnian, tetapi tiba-tiba angin berhembus kencang, suara tawa Nyai Leak menggema di udara. Bayangan gelap mulai muncul di sekitar mereka. Pak Syarif segera menggunakan ajian Condrogeni untuk melindungi lingkaran ritual, menciptakan perisai energi biru. Namun, jumlah bayangan terus bertambah, mencoba menerobos perlindungan itu. Saat ritual mencapai puncaknya, Pak Syarif mendapati dirinya tiba-tiba terlempar ke dimensi lain. Ia berdiri di sebuah tempat yang gelap, dengan aura mencekam. Di hadapannya, sosok Nyai Leak muncul kembali, lebih besar dan lebih mengerikan. Tidak ada yang bisa menghancurkan jiwaku sepenuhnya, Syarif, teriak Nyai Leak. Pak Syarif tahu, ini adalah pertempuran terakhir.
Ia harus mengalahkan Nyai Leak di tempat asalnya, dunia gaib. Pak Syarif memusatkan seluruh energi Condrogeni. Ia melantunkan mantra puncak yang diajarkan oleh Mbah Rasid, mantra Jagat Wening. Mantra ini bukan hanya menghancurkan lawan, tetapi juga menyucikan energi negatif di sekitarnya. Nyai Leak menyerang dengan kekuatan penuh, tetapi Pak Syarif tetap tenang. Dengan satu gerakan tangan, ia menciptakan pusaran energi biru yang melahap Nyai Leak sepenuhnya. Teriakan Nyai Leak menghilang, bersamaan dengan runtuhnya dimensi gelap itu. Pak Syarif terbangun kembali di lingkaran ritual. Boneka kutukan yang sebelumnya penuh dengan paku kini telah berubah menjadi abu. Rumahnya terasa lebih tenang, dan aura gelap yang menyelimuti keluarganya telah hilang. Nyai Sarti tersenyum, "Kau telah melakukan apa yang tidak banyak orang bisa lakukan, Syarif. Tapi ingat, dunia gaib selalu memiliki cara untuk menguji kita." Pak Syarif mengangguk. Ia tahu, perjuangannya belum benar-benar usai. Tetapi untuk saat ini, ia bisa kembali memeluk keluarganya dengan rasa lega. Pak Syarif kembali ke rutinitas sehari-hari, merawat keluarganya dengan penuh kasih. Namun, dalam beberapa minggu, ia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Anak bungsunya sering bicara sendiri, seolah-olah berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Ia bahkan menyebut nama Nyai. Pak Syarif merinding. Ia tahu nama itu tidak boleh disebut lagi. Suatu malam, Pak Syarif kembali bermimpi. Ia berada di tengah hutan dengan udara dingin menusuk. Di depannya, gurunya, Mbah Rasid, muncul dengan wajah serius. "Kamu belum selesai, Syarif. Sisa energi gelap Nyai Leak telah melekat pada sesuatu di rumahmu. Hanya ada satu cara untuk memutusnya, kau harus menemukan pusaka wulung." Pak Syarif terbangun dengan napas tersengal. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Pusaka wulung adalah senjata gaib yang konon dapat menyucikan energi negatif sepenuhnya. Namun, pusaka itu tidak mudah ditemukan. Pak Syarif harus pergi ke sebuah tempat sakral yang tersembunyi di gunung. Tempat pusaka itu dijaga oleh para penjaga gaib. Pak Syarif memulai perjalanan bersama Nyai Sarti. Perjalanan ke gunung penuh rintangan. Mereka melewati hutan yang lebat, bertemu dengan makhluk-makhluk gaib yang mencoba menggagalkan langkah mereka, dan menghadapi cuaca yang tiba-tiba berubah menjadi ekstrim. Nyai Sarti memperingatkan, semakin dekat kita ke pusaka itu, semakin kuat energi gelap yang akan mencoba menghentikan kita. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah sungai yang arusnya begitu deras, sehingga mustahil untuk diseberangi. Tiba-tiba, dari dalam sungai, muncul sosok ular raksasa dengan mata merah menyala. Makhluk itu menghalangi jalan mereka dan menyerang dengan kekuatan besar. Pak Syarif menggunakan mantra Condrogeni untuk menciptakan jembatan energi. Dengan keberanian dan ketenangan, mereka berhasil melintasi sungai itu dan melanjutkan perjalanan. Setelah perjalanan panjang, mereka sampai di sebuah gua besar di puncak gunung. Di depan pintu gua, seorang sosok misterius dengan wajah tak terlihat berdiri. Sosok itu adalah penjaga gerbang pusaka. "Kau datang untuk mengambil pusaka wulung. Apa yang kau bawa sebagai penukarannya?" Pak Syarif terdiam. Ia tahu, untuk mendapatkan pusaka itu, ia harus memberikan sesuatu yang berharga, jiwanya sendiri jika diperlukan. Dengan mantap, Pak Syarif menyerahkan sebagian energinya yang ia dapatkan dari ajian Condrogeni. Penjaga gerbang menerimanya dan membuka pintu gua. Di dalam gua, cahaya biru terang memancar dari pusaka wulung, sebuah keris kuno yang berkilauan. Nyai Sarti memperingatkan, pusaka ini akan memberikan kekuatan, tapi hanya kepada mereka yang benar-benar bersih hatinya. Saat mereka bersiap membawa pusaka wulung kembali ke rumah, tiba-tiba gua mulai berguncang. Dari bayangan dinding gua, muncul sosok yang tak asing, Nyai Leak. Namun kali ini, ia dalam bentuk yang lebih menyeramkan, dengan energi yang lebih gelap dan ganas. "Pikir kalian bisa menyingkirkanku? Aku adalah kekekalan itu sendiri." Pak Syarif tahu, ini adalah pertempuran terakhir. Dengan pusaka wulung di tangannya, Pak Syarif mengerahkan seluruh kemampuan ajian Condrogeni. Pertarungan di gua menjadi sengit,
dengan ledakan energi yang mengguncang langit dan bumi. Nyai Leak menggunakan ilusi untuk memanipulasi pikiran Pak Syarif. Tetapi keris pusaka wulung memancarkan cahaya yang menyingkirkan semua ilusi. Di puncak pertarungan, Pak Syarif melantunkan mantra terakhir, memusatkan seluruh energinya ke dalam pusaka wulung, dan menusukkan keris itu ke bayangan Nyai Leak. Wanita itu menghilang dalam jeritan yang menggema hingga ke dasar bumi. Dengan lenyapnya Nyai Leak, gua kembali tenang. Pak Syarif jatuh terduduk, kelelahan, tetapi merasa lega. Nyai Sarti membantunya keluar dari gua, membawa pusaka wulung yang kini tidak lagi bercahaya, tanda bahwa kekuatannya telah digunakan sepenuhnya. Setelah kembali ke rumah, ketenangan yang sejati akhirnya dirasakan. Tidak ada lagi bayangan-bayangan, suara-suara gaib, atau mimpi buruk. Pak Syarif menyimpan pusaka wulung di tempat yang aman, sebagai pengingat bahwa keberanian dan pengorbanan selalu menjadi kunci melawan kegelapan.